قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhal asatidzah wal ustazat rahimakumullah, ayyuhat thullab wat thalibat rahimakumullah wa hafizakum. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu di madrasah yang kita cintai ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam setiap usaha kita dalam talabul ilmi. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri-istri beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in serta para ulama al-mutaqaddimin dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sisi kehidupan. Kita harus mengimani bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dalam kehidupan ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla perintahkan kita semua untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian. Artinya kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau merupakan teladan yang paling baik dalam kehidupan kita ini. Ayyuhat thullab wa thalibat rahimakumullah. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengingatnya dalam jumlah yang sangat banyak. Ya man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan menyebut-nyebutnya. Demikian pula kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-iktsar minas salati alaihi, yaitu memperbanyak ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Azza wa Jalla para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang mukmin untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka semua bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan orang-orang mukmin untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Salah satu ibadah yang sangat ringan untuk kita kerjakan tapi memiliki pahala yang sangat besar adalah bersalawat
setiap kali nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Ini ibadah yang sangat besar, ya, pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, setiap kali nama Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, maka hendaklah kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita talabatul ilmi, penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu syar'i. Sangat sering kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh para guru kita. Maka di antara ibadah yang agung adalah bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Orang yang paling mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada dan mengucapkan salawat kepada Nabi, maka salawat tersebut disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Dimanapun kalian berada, maka ucapkanlah oleh kalian salawat untukku, karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang berada di suatu tempat, jauh atau dekat, kemudian dia mengucapkan salawat untukku, maka salawat tersebut akan Allah sampaikan kepadaku. Akan salawat tersebut akan disampaikan kepadaku. Nabi kita Muhammad SAW juga, ya, mencela orang-orang yang tidak atau jarang mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Kata beliau, ragima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, ragima anfu rajulin, tersungkurlah hidung seseorang ke tanah. Ya, zukirtu indahu, namaku disebutkan di sisinya, falam yusalli alayya, dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Rasulullah SAW mendoakan kehancuran, kebinasaan bagi orang-orang yang mendengar nama Nabi SAW disebutkan, kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ragimaan furajulin. Ragimaan furajulin itu merupakan doa agar seseorang, ya, mendapatkan, ya, kerugian dalam kehidupannya. Ya, arti sebenarnya adalah semoga hidungnya tersungkur ke tanah. Maksudnya semoga dia celaka. Siapa orang tersebut? Man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang nama Nabi disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Nabi SAW juga mengingatkan atau menyebutkan bahwa orang yang tidak bersalawat ketika nama Nabi disebutkan, maka dia adalah orang yang pelit. Kalau kita dikatakan orang pelit, kita terima atau enggak? Suka atau enggak? Suka atau tidak? Tidak suka. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan, ya, siapa orang yang pelit itu? Ya, bukan orang yang pelit dengan harta saja, bukan orang yang pelit dengan, ya, benda-benda yang dimiliki, dengan makanan minum yang dimiliki, bukan itu saja. Orang yang pelit itu diantaranya adalah orang yang pelit bersalawat kepada Nabi SAW ketika nama Nabi SAW disebutkan. Kata beliau, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang namaku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Orang yang pelit siapa? Nama Nabi SAW disebutkan di sisinya, orang menyebutkan qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dia tidak balas dengan salawat. Ya, maka orang tersebut adalah orang yang bakhil. Al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang namaku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Demikian kata Nabi SAW. Dan setiap muslim yang bersalawat kepada Nabi SAW, maka Allah kembalikan rohnya Nabi Muhammad SAW ke dalam tubuhnya untuk membalas salawat yang diucapkan oleh umat Nabi Muhammad SAW tersebut. Kata Rasulullah SAW, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, kecuali Allah kembalikan ruhku ke dalam tubuhku hingga aku jawab salamnya. Ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW, ya, maka Allah Azza wa Jalla akan kembalikan rohnya Nabi SAW ke dalam tubuhnya hingga beliau menjawab salam dari kita umatnya. Nabi SAW juga bersabda bahwasanya
ketika ada seseorang yang bersalawat kepada Nabi, maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk berdiri di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang bersalawat, maka malaikat tersebut akan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu fulan ibnu fulan telah bersalawat kepadamu pada saat ini." Kata beliau, "Aksirus salata alayya." Perbanyaklah oleh kalian membaca salawat untukku. Fa innallaha wakkala bi malakan inda qabri. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan malaikat untuk berdiri di kuburku. Di mana kubur Nabi SAW? Di mana? Jangan main-main. Kalau mau main saya usir. Asal jawab aja. Di mana? Di mana? Ya, di Arab. Di mana kubur Nabi SAW? Di Madinah Munawwarah. Kata Rasulullah SAW, ya, perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendirikan malaikat di samping kuburku. Maka apabila seseorang dari umatku bersalawat kepadaku, maka malaikat tersebut berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya fulan ibnu fulan mengucapkan salawat kepadamu pada saat ini." Nabi SAW mengetahui bahwa umatnya bersalawat kepada beliau. Ada malaikat yang memberitahu kepada Nabi SAW bahwa fulan ibnu fulan. Ini menunjukkan bahwa kita itu harus menyebutkan nama bapak kita, bahwa fulan ibnu fulan telah bersalawat kepada engkau pada saat ini. Nabi SAW mengetahui salawat dari umatnya, kemudian Nabi SAW akan membalas salawat tersebut. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Aksirus salata alayya yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah." Perbanyaklah oleh kalian yang mengucapkan salawat ke atasku pada hari Jumat. Yaumal jumu'ah, bukan Jum'ah, tapi yaumal jumu'ah. Wa lailatal jumu'ah, dan juga pada malam Jumat. Faman shalla salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang mengucapkan salawat satu kali, Allah Azza wa Jalla akan balas dengan 10 pahala. Satu kali salawat kita kepada Nabi SAW dengan lafaz yang datang dari Rasulullah SAW, maka Allah balas dengan berapa? 10 pahala. Ini bonusnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Satu kali umat Muhammad SAW bersalawat kepada beliau, Allah balas dengan 10 kali pahala. Ini pahala yang sangat besar. Kemudian juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya orang yang tidak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia akan menyimpang jalannya menuju surga. Kata Rasulullah SAW, "Man zukirtu indahu falam yusalli alayya faqad khati'a tariqal jannah." Barang siapa yang namaku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah menjauh dari jalan menuju surga. Karena pahalanya sangat sedikit kalau dia tidak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling utama adalah yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abi Bakrin al-Ansari rahimahullah, beliau mengatakan, kana yuqal, dikatakan, afdalun nasi fi yaumil jumu'ah aksaruhum salatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling utama pada hari Jumat adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu kepada pahala. Salawat itu artinya kalau dari Allah Azza wa Jalla adalah pujian Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Kalau malaikat bersalawat artinya malaikat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti umat ini memohonkan ampunan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya adalah pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permohonan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menambah tinggi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah dipahami, karena banyak orang yang salah paham tentang makna salawat kepada Nabi. Mereka katakan Nabi Muhammad kan sudah diampuni dosanya. Kenapa kalian mengucapkan salat kepadanya? Mereka tidak tahu makna salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maknanya? Makna salawat seorang hamba kepada Nabi Muhammad SAW adalah as-sana'u alaihi, yaitu pujian seorang hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita manusia, Allah Azza wa Jalla saja memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga permohonan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menambah tinggi kedudukan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-su'al liyu'lillahu makanatahu, yaitu permohonan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menambah tinggi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tapi salawat seorang hamba itu merupakan permohonan darinya kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menambah tinggi kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah di antara hak beliau terhadap umatnya. Ya, Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, min haqqin nabiyyi alaika an tuksira minas salati wassalami alaihi. Di antara hak Nabi atasmu bahwa kamu memperbanyak ucapan salawat dan salam ke atasnya. Wa huwa laisa bihajatin ila salatika wa salamika. Dan Nabi Muhammad SAW dia tidak memerlukan salawat dan salam kita. Nabi Muhammad SAW dia tidak memerlukan, tidak membutuhkan salawat dan salam dari kita. Lakinnaka anta bihajatin ila ajri hazihi salati wa salam. Tetapi kamulah yang perlu kepada pahala salawat dan salam tersebut. Nabi butuh salawat dari kita, beliau SAW tidak membutuhkan salawat dan salam dari kita. Yang membutuhkan siapa? Kita sebagai umatnya. Kita sebagai umat Nabi SAW, kitalah yang membutuhkan pahala dari salawat dan salam kepada Nabi SAW. Li'annaka iza sallaita ala rasuli sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaika biha asyran. Karena kalau kamu mengucapkan salawat satu kali saja kepada Nabi SAW, Allah balas dengan 10 kali pahala. Karena kalau kamu bersalawat satu kali saja, Allah balas dengan 10 kali pahala. Kita yang memerlukan pahala dari salawat tersebut, bukan Nabi SAW yang memerlukan ya kepada salawat tersebut. Ya. Kemudian juga salawat itu ya dia akan menjadi sebab di antara sebab-sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Oleh sebab itu ya seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dianjurkan untuk membuka doanya dengan tahmid, kemudian dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berdoa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, inna du'a mauqufun baina samai wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun dari doa itu yang naik ke langit hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, hingga kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa seorang hamba terhenti, tertahan antara langit dan bumi sampai orang yang berdoa tersebut mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ya tempat di mana kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita buka dengan tahmid, kita awali dengan tahmid memuji Allah Azza wa Jalla ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengajarkan hal tersebut di dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah ada doa enggak? Ada doa atau tidak? Ada. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum doa tersebut Allah ajarkan kepada kita agar membuka doa kita dengan apa? Dengan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kemudian dilanjutkan dengan permintaan dan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dilanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, tidak ada satupun doa yang sampai ke langit ya sampai seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi bahwa ada para malaikat yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla ke seluruh penjuru dunia. Malaikat tersebut menyampaikan salawat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Dimanapun kita berada, di bagian barat atau timur bumi, di bagian selatan ataupun utara bumi ini, dimanapun seseorang berada, kemudian dia mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan mengirimkan salawat tersebut memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikata sayyahin." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berjalan ke seluruh penjuru dunia. Yablughuni an ummatis salam. Mereka akan menyampaikan salam dari umatku kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengetahui bahwa kita umatnya, meskipun kita hidup jauh ya setelah zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi setiap kali kita bersalawat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengetahui salawat kita tersebut. Ya, Nabi Muhammad SAW mengetahui salawat tersebut. As-Sakhawi rahimahullah, beliau mengatakan, min abrakil a'mali wa afdalaha wa aktsaraha naf'an fid dini wad dunya, ya, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal yang paling berkah, paling utama, paling banyak manfaatnya di dunia dan di akhirat adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling berkah, paling banyak kebaikannya, paling bermanfaat. Ya, bayangkan manfaatnya, satu salawat dibalasi dengan 10 pahala dari Allah Azza wa Jalla. Apa amal tersebut? Yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa lafaz salawat yang kita baca? Karena banyak manusia yang membuat-buat lafaz salawat tersendiri, tidak mengikuti ya lafaz salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita semua untuk bersalawat sesuai dengan yang beliau ajarkan. Para sahabat ridwanullah taala alaihim, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengajarkan kami bagaimana cara memberikan salam kepadamu." Apa salam untuk Nabi? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, keselamatan atas engkau wahai Nabi, berkah Allah dan rahmat Allah atasmu, semoga tercurah senantiasa tercurah kepadamu. Lalu apa lafaz salawat ya kepada Nabi SAW, dan inilah yang hendaknya selalu kita baca. Ya, di antara lafaznya adalah, karena lafaznya banyak, di antara lafaznya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya bersalawatlah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah Azza wa Jalla, berkahilah, turunkanlah berkah kepada Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji maha mulia. Ini lafaz salawat yang sahih, di antaranya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngikutin lafaz-lafaz salawat yang dibuat-buat oleh orang. Ya, tapi lafaz salawat yang berasal dari Rasulullah SAW. Apa lafaznya? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atau lafaz-lafaz salawat yang lebih singkat dari itu. Setiap nama Nabi SAW disebutkan, kita mengatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Ya, lafaz salawat yang lebih singkat. Pahalanya luar biasa. Apalagi kita ini thalabatul ilmi yang setiap hari mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Maka kita yang paling banyak harusnya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Tiap hari bertambah pahala kita. Bertambah pahala kita dari Allah Azza wa Jalla. Setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Ya, demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya memberikan kita semua kesehatan, kemampuan untuk senantiasa beribadah. Karena banyak orang yang diberikan kesehatan dan kemampuan tidak mampu beribadah, tidak mampu mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah. Kita yang masih muda ini pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Di antaranya apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kalau sudah tua, banyak ibadah yang enggak bisa dikerjakan. Kalaupun dia beribadah, banyak ibadah yang enggak sempurna dia kerjakan. Maka kita di masa muda ini perbanyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu ya kapan Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semua. Ya, umur kita itu enggak ada yang tahu. Sebagaimana ulama mengatakan, a'marun nas ka suwaril Qur'anil Karim. Umur manusia itu seperti surah-surah dalam Al-Qur'anul Karim. Kamu lihat surah-surah dalam Al-Qur'anul Karim. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang. Begitu pula umat manusia. Ada umurnya yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Kita enggak ada yang tahu. Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Oleh sebab itu perbanyaklah beribadah
selama kita hidup ini, apalagi kita masa muda ini, ya. Pergunakan sebaik-baiknya. Allah Azza wa Jalla mencintai seorang pemuda seperti kita ini yang tidak banyak penyimpangan-penyimpangannya. Kata Rasulullah SAW, innallaha la ya'jabu minasyabbi laisa lahu sabwa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu kagum, ya. Allah cinta kepada seorang pemuda yang tidak banyak belok-beloknya, tidak banyak maksiatnya, tidak banyak pelanggaran-pelanggarannya. Ini disenangi dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi orang yang banyak pelanggarannya, ya, banyak penyimpangannya, ya, suka melanggar. Itu adalah orang-orang yang tidak disenangi oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan dan rezeki yang lapang bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah kepada Ustaz Fadinal. Semoga kita yang mendengarkannya, yang memahaminya dan mengamalkannya apa yang disampaikan.